upaya pengujian sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang telah diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Senin 16 Maret 2026. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 50 dan diputus bersamaan dengan dua perkara lain yang memiliki substansi serupa. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai permohonan para pemohon tidak memiliki rumusan tuntutan yang jelas. Suhartoyo menjelaskan dalam petitum angka 2 hingga angka 6 yang diajukan pemohon. Mahkamah tidak menemukan penjelasan pada bagian alasan permohonan mengenai dasar permintaan, agar sejumlah norma hukum tersebut hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis. Sementara itu, subjek hukum lain yang berada dalam ruang lingkup norma yang diuji tidak diminta untuk dikecualikan sehingga tetap diberlakukan secara umum. Akibatnya penafsiran norma yang dimohonkan oleh para pemohon dalam petitum tersebut dinilai hanya ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu. Padahal, menurut Mahkamah, apabila suatu norma dimaknai seperti diminta pemohon, maka penafsiran tersebut seharusnya berlaku secara umum atau erga omnes. Mahkamah juga menilai tidak terdapat argumentasi konstitusional yang menjelaskan mengapa norma yang diuji dianggap bermasalah secara khusus bagi akademisi, peneliti, atau aktivis. Selain itu, MK juga menyoroti petitum angka 7 hingga 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lain menggunakan kata jungto. Kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Mahkamah, model perumusan petitum tersebut tidak lazim serta sulit dipahami maksud dan tujuannya. Sebelumnya, permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Roy Suryo bersama T. Fauzia Tiasumar dan Rismon Sianipar. Mereka mengajukan pengujian terhadap sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE karena merasa dikriminalisasi. Ketiganya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait penelitian mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Saat ini, mereka berstatus tersangka dugaan pencemaran nama baik yang ditangani penyidik di Polda Metro Jaya.